Kevin, start by explaining your background. Kevin Dix menegaskan dirinya sangat sepenuh hati ketika memutuskan untuk membela timnas Indonesia. Nama Kevin Dix sudah resmi menjadi WNI. Namun, ia butuh waktu lama karena dirumorkan bakal dinaturalisasi di awal-awal era kepelatihan Shin Tae-yong. Artinya, ada sekitar 4 tahunan rumor tersebut terus bergulir. Pada akhirnya, bek 28 tahun tersebut menjalani sumpah WNI pada 8 November 2024. Kevin Dix langsung menjalani laga debut melawan Jepang. Akan tetapi pertandingan pertamanya bersama tim Merah Putih kurang manis karena mengalami cedera. Menariknya ketika Dix pulang kampung membela timnas Indonesia, FC Copenhagen mengirim tim dokumentasi yang membuat dokumenter untuk pemain keturunan asal Maluku tersebut. Dalam tayangan trailer, Kevin Dix mengatakan bahwa kakek serta neneknya lahir di Indonesia. Jadi ia eligible membela skuad Garuda. Dix menegaskan bahwa dirinya sepenuh hati ketika memutuskan pindah untuk bermain di timnas Indonesia. Saya besar di sebuah desa kecil di Belanda bernama Vaassen. Kakek serta nenek saya lahir di Indonesia. Saat saya membuat keputusan, saya melakukannya dengan sepenuh hati. Saya tidak akan pernah melupakan momen itu, tegas Dix. Jayden Oosterwolde mengaku bahwa ia pernah mendapat panggilan dari PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia. Bahkan ia juga mendapat panggilan untuk memperkuat Suriname. Namun, ia memilih untuk menunda keputusannya untuk memilih Indonesia atau Suriname. Sebab, pemain berusia 23 tahun itu masih berharap mendapat panggilan dari timnas Belanda. Diketahui, Jayden Oosterwolde merupakan salah satu pemain Belanda yang memiliki darah Indonesia Suriname. Memang, tidak diketahui betul dari mana asal-usul Indonesia yang dimiliki oleh pemain Fenerbahce itu. Namun, dalam wawancaranya pada 2020 lalu, Oosterwolde mengaku bahwa ia mendapat panggilan dari PSSI untuk memperkuat Indonesia dan juga mendapat panggilan untuk memperkuat Suriname. Akan tetapi, ia masih berharap untuk mendapat panggilan dari timnas Belanda. Jayden Oosterwolde sendiri kini menjadi pemain kunci di lini pertahanan raksasa Turki Fenerbahce. Pada musim ini saja, ia telah bermain sebanyak 14 pertandingan bersama klub berjuluk The Yellow Canaries itu. Jika ditotal, sejak ia bergabung Fenerbahce pada musim panas 2023 lalu, pemain berpostur 189 cm itu telah mencatatkan 2 gol dalam 62 penampilannya di semua kompetisi. Meskipun ex-pemain muda Twente itu menjadi pilihan utama di skuad asuhan Jose Mourinho itu, tetapi Oosterwolde belum sama sekali mendapat panggilan dari timnas Belanda. Dari hal itulah, Indonesia dan Suriname sama-sama memiliki peluang untuk menaturalisasi pemain kelahiran Zwolle tersebut. Akun Instagram Oranje Indonesia yang merupakan perwakilan KNVB di Indonesia membuat heboh karena mengunggah foto Miss Hilgers dan Ian Maatsen. Mereka menampilkan potret Miss Hilgers yang sedang menjalani proses naturalisasi. Tidak hanya itu, dalam foto tersebut juga ada satu pemain keturunan lain. Ia adalah Ian Maatsen yang kini berkarir di Aston Villa. Postingan ini sontak membuat warganet tanah air heboh. Banyak yang bertanya-tanya apakah ini bak kode jika Maatsen mau memperkuat timnas Indonesia. Bahkan akun Instagram yang biasa menyoroti pemain keturunan seperti Football Talentnesia memberikan emoji mata melirik. Kendati begitu, memang tidak ada pernyataan langsung apakah Ian Maatsen mau membela timnas Indonesia. Apalagi dirinya juga bisa membela 3 negara, yaitu Belanda, Indonesia, dan Suriname. Pemain yang punya harga pasar fantastis sebesar 695,27 miliar juga belum lama ini dipanggil ke Belanda senior untuk Euro 2024. Namun, ia sama sekali belum bermain sehingga masih eligible jika nantinya ingin memperkuat skuad Garuda. Direktur olahraga timnas Belanda, Nigel de Jong berkomentar terkait timnas Indonesia. Ia percaya skuad Garuda bakal sukses di era baru pimpinan Patrick Kluivert.
Ketum PSSI, Erick Thohir bertemu dengan perwakilan KNVB, salah satunya Direktur Olahraga Nigel de Jong. Legenda Belanda tersebut lantas mengomentari timnas Indonesia yang sedang mengejar tiket untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Ia yakin bersama Erick Thohir, skuad Garuda bakal sukses. Saya menaruh kepercayaan penuh pada presiden ini dan juga staf kepelatihan agar mereka berhasil, ucap de Jong. Mantan pemain AC Milan dan Manchester City ini mengatakan perjuangan Patrick Kluivert bersama timnas Indonesia tidak akan mudah karena tergabung di grup yang susah. Akan tetapi, de Jong menegaskan bahwa tim Merah Putih akan sukses. Ia pun bakal memberikan dukungan terhadap JIJS DKK. Ini tidak akan mudah, ini grup yang sulit. Terutama pertandingan pertama yang akan dijalani Patrick Kluivert langsung melawan Australia. Tapi saya pikir mereka akan sukses. Jadi saya akan menyemangati mereka dari sisi benua ini. Pungkasnya, kabar menggembirakan datang bagi pencinta sepak bola Indonesia. Mantan pesepak bola tanah air yang pernah berkarir di Belanda, Yusa Nugraha, membocorkan bahwa PSSI tengah memproses naturalisasi 4 pemain keturunan guna memperkuat timnas Indonesia. 2 pemain yang sudah hampir pasti bergabung adalah Ole Romeni dan Jairo Ridwald. Namun, yang lebih menarik, PSSI juga tengah mengurus 2 pemain tambahan untuk menjalani proses naturalisasi pada akhir Februari atau awal Maret 2025. Kedua pemain tersebut diketahui berposisi sebagai penjaga gawang dan penyerang. 2 nama yang paling potensial untuk dinaturalisasi adalah Emil Audero dan Miliano Jonathans. Rumor mengenai naturalisasi Emil Audero sebenarnya sudah beredar sejak April 2024 ketika ia tertangkap kamera berjabat tangan dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Baru-baru ini Emil yang saat ini bermain untuk Como 1907 di Serie A semakin mengindikasikan kepindahannya ke timnas Indonesia dengan menyebutkan kata "sampai jumpa" di akun Instagram klubnya. Penjaga gawang berusia 27 tahun ini memiliki garis keturunan dari sang ayah, Edi Mulyadi, yang berasal dari Mataram. Emil sendiri lahir di Indonesia sebelum akhirnya besar di Italia. Dengan proses komunikasi yang terus berjalan antara PSSI dan Emil, peluangnya membela timnas Indonesia semakin besar. Selain itu, Miliano Jonathans yang kini bermain untuk FC Utrecht di Eredivisie juga semakin mendekat untuk menjadi bagian dari skuad Garuda. Striker berusia 20 tahun ini memiliki darah Indonesia dari ayah dan kakeknya yang berasal dari Depok. Meski sebelumnya mengaku masih mempertimbangkan masa depannya, peluangnya membela Indonesia kini semakin besar, terutama dengan semakin banyaknya pemain keturunan berkualitas yang bergabung dengan timnas. Jika keempat pemain ini benar-benar bergabung dengan timnas Indonesia pada Maret 2025, kekuatan skuad Garuda akan meningkat drastis, terutama menjelang laga penting melawan Australia pada 20 Maret mendatang dalam kualifikasi Piala Dunia.